BTTH Kaisar Api, episode 191. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wei Hao, keluar. Wang Xie tiba-tiba menjadi sedikit waspada saat mendengar kata-kata itu. Begitu suara Wang Xie selesai, satu-satunya orang yang menanggapi Wang Xie hanyalah keheningan yang gelap dan sunyi. Klang, dengan suara keras, gerbang batu itu terbanting menutup. Namun dalam hembusan napas berikutnya, ruang ini kini tenang, bahkan suara napas pembangkit tenaga listrik lainnya dapat terdengar dengan jelas. Apa yang terjadi dengan suaramu tadi? Pria kuat itu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya tidak tahu. Menghadapi pertanyaan itu, seseorang menjawab langsung. Aneh, suara itu sepertinya berasal dari patung kelinci giok. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Begitu suara itu muncul, Xiaoyan mengunci pandangannya pada patung kelinci giok, tetapi ia tidak menemukan apapun. Patung kelinci giok itu masih berdiri diam di sana. Simen telah disegel, jadi aku tidak bisa keluar. Mu Feng berjalan pelan ke arah simen dan mendorong dengan kuat, tetapi mendapati simen tidak bisa bergerak apapun yang terjadi. Tempat apa ini? Meskipun tidak banyak orang kuat yang hadir, ada hampir 100 orang, jadi tidak ada yang gentar untuk sementara waktu. Apa yang kau temukan? Xiaoyan melihat sekeliling, lalu bertanya pada Yueru. Kemunculan suara itu barusan, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, pria kuat itu tidak dapat menemukan tempat kelahirannya. Inilah yang paling mengejutkan Xiaoyan. Kalian pasti tahu kalau kekuatan jiwa mata Xiaoyan itu luar biasa dahsyat, dan mustahil menemukannya sekuat itu. Aku khawatir kekuatan jiwa suara barusan jauh lebih kuat daripada Xiaoyan. Tidak, Yueru menggelengkan kepalanya, jelas tidak yakin dari mana suara itu berasal. Dari mana suara itu berasal tadi? Pada saat ini, Shintaki berbicara sedikit. Jelas, alasan Shintaki memasuki reruntuhan adalah untuk mendapatkan beberapa harta karun yang dapat meningkatkan kemampuannya. Namun, Shintaki tidak berniat terlibat dalam hal semangat juang atau warisan. Tampaknya penerima manfaat terbesar dari reruntuhan ini adalah keluarga kerajaan Xuanling, meskipun Hoshitaki cukup bingung. Lagi pula, hanya ada satu Qi Haoqing di tahap awal Kaisar Do Bintang 7 yang tersisa di keluarga kerajaan Xuanling, dan Qi Haoran di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 semuanya telah jatuh ke tangan Xiaoyan. Suara tadi, setelah mendengar kata-kata itu, banyak pria kuat teringat. Tertawa kecil, lucu. Terdengar suara aneh. Mendengar suara itu, hati banyak orang kuat dipenuhi rasa takut. Namun ketakutan ini, hanya Yueru, Xiaoyan, Meng Fei dan Leng Fuyao yang merasakan perasaan terdalam. Itu orangnya, kata Yueru lirih, lalu matanya tertuju pada patung batu itu. Namun, Xiaoyan, Meng Fei, dan ketiga alkemis itu berkata serempak kekuatan jiwa kerajaan Kaisar. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, sentuhan bermartabat muncul di pipi semua orang. Kekuatan jiwa alam Kaisar sangat dekat dengan kekuatan Do Xian. Meskipun orang-orang yang hadir tidak lemah, kebanyakan dari mereka berada di level Kaisar Do Bintang 7, tetapi mereka dapat menghadapi beberapa Kaisar Do Bintang 7 yang lengkap atau lemah. Patung batu itu hilang, kata Guni tiba-tiba saat ini. Setelah pembukaan Guni, banyak orang kuat mengalihkan perhatian mereka ke satu-satunya patung batu di aula, dan menemukan bahwa patung batu itu telah menghilang tanpa jejak. Selamat datang di Istana Kelinci Giok. Namaku Yuto, aku mengingini warisan tuanku, kau boleh mati. Begitu suara itu berakhir, sesosok yang agak anggun tiba-tiba melayang pelan di tengah aula. Semua orang mendongak dan melihat seorang wanita duduk di atas bulan sabit, dan tubuh wanita itu sama seperti manusia, tetapi telinga kelinci berbulu itu persis sama dengan patung batu tadi. Bajingan, ayo kita tembak bersama. Melihat ini, Meng Fei tiba-tiba bersenandung, dan kemudian kekuatan kehidupan yang mempesona tergerak. Orang ini terlalu kuat, kalau dia tidak diam saja, aku takut semuanya akan mati. Bum bum bum. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak tokoh kuat berhenti berpegangan tangan, dan serangan-serangan mengerikan muncul satu demi satu, menyerang kelinci giok di atas langit. Trik mengukir serangga. Yuto tersenyum tipis, dan bulan keperakan dengan kekuatan misterius muncul. Tiba-tiba, serangan mengerikan dari banyak pembangkit tenaga listrik langsung ditelan oleh bulan keperakan itu. Apa? Siapa yang harus memulai? Terserah kamu. Yuto menyelesaikan semua ini, lalu menatap para ahli di bawah, bagaikan dewa kematian. Tidak, terlalu kuat. Apakah benar-benar akan mati di sini hari ini? Melihat ini, beberapa pria kuat langsung menyerah dan merasa putus asa.
Namun, murid-murid lain dari sekte super lainnya tidak tinggal diam, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak berjuang keras, mereka akan benar-benar berubah menjadi mayat. Senior, tepat ketika Yutu hendak membunuh, Yueru melangkah maju sedikit, dan kemudian di dahinya, bulan perak yang persis sama dengan kaki Yutu muncul. Oh, Yutu mendengar kata-kata itu, untuk sementara mengesampingkan minatnya pada orang lain, dan menatap Yueru. Dari dahi Yueru, dia seperti bisa mencium bau napas lelaki itu. Orang itu, tentu saja, adalah peri bulan. Hehe, anak kecil, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Setelah beberapa saat, sosok Yutu menghilang di udara, lalu sesosok ramping muncul di samping Yueru, dan jari giok kelinci giok itu sedikit menyentuh tubuh Yueru. Ia mengangkat dagunya dan berkata dengan nada yang luar biasa. Melihat ini, banyak pria kuat bergegas mundur. Mereka tahu bahwa kekuatan kelinci giok ini terlalu mengerikan, dan aku khawatir ia bisa membunuh semua orang di sini dalam sekejap. Itu memang rune warisan. Saat berikutnya, saat Yutu mengangkat dagu Yueru, sebuah rune misterius berwarna bulan sabit memancarkan cahaya redup di dahinya. Detik berikutnya, mata Yutu tertuju pada teman-teman Yueru. Saat melihat Xiao Yan dan Mu Yingying, rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Aku tidak menyangka orang ini memiliki rune warisan bulan terang di tubuhnya, dan api di tubuh mereka berdua mungkin adalah api suci. Kalau begitu, mungkin anak itu bisa dibebaskan. Yutu berpikir sejenak, lalu berbicara sedikit dalam hatinya. Ikut aku, kata Yutu setelah beberapa saat. Kalian berdua harus pergi. Yutu menunjuk Xiao Yan dan Mu Yingying, lalu segera berbicara. Ada banyak harta di istana ini, silakan kembali. Kalau kau masuk, bunuh. Di atas tubuh Yutu yang lemah, aura kuat muncul, dan langsung terpancar di hadapan semua orang. Seorang ahli di level Do di bintang 9. Melihat ini, banyak ahli merasakan sedikit ketidakberdayaan di hati mereka. Sekalipun hartanya menarik, saya khawatir mereka tidak akan punya peluang menang melawan Do di bintang 9, jadi mereka hanya bisa menyerah. Namun, Guni, Qi Haoqing, dan Wang Xie tidak berniat melakukannya. Lagi pula, mereka bertiga punya bukti. Biarkan saja kamu melompat-lompat sebentar. Aku ingin warisan, dan aku ingin semangat juang. Ketiga Guni ingin berkata serempak. Setelah selesai berbicara, banyak tokoh penting langsung berpencar ke bagian lain istana, jelas tidak dapat memasuki bagian terdalam istana, sehingga mereka hanya bisa pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun. Untungnya, tidak banyak harta karun di istana ini. Senior, mereka teman-temanku, aku tidak tahu apakah mereka bisa, kata Yueru kepada Yutu sesaat kemudian. Teman-temannya, tentu saja Xiuqi. Menurut pikiran Yueru sendiri, dia memiliki warisan rune peri bulan, saya khawatir kelinci giok di depannya akan memberinya bantuan. Namun yang tidak diduga Ling Yueru adalah kelinci giok ini sama sekali tidak mau menunjukkan muka dan menolak. Apakah kamu meragukan perkataanku? Yutu berkata pelan, jelas tidak memasukkan perkataan Yueru ke dalam hati. Yutu tahu pentingnya rune warisan ini, tetapi jika dia ingin mewarisi warisan peri bulan-bulan, dia harus berurusan dengan dua ras jahat asing terlebih dahulu, jika tidak semuanya akan menjadi omong kosong. Terlebih lagi, jika Yueru tidak memiliki rune warisan peri bulan, saya khawatir Yutu akan membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu. Jangan khawatirkan kami ada di tempat lain di istana, kalian bertiga masuk saja, kata Xiuqi. Dengan adanya Xiao Yan, saya khawatir warisan itu bisa berhasil sebagian besar, jadi Xiuqi tidak terlalu khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan mendengar itu dan langsung berkata kepada Xiuqi, dia juga tahu. Saat ini, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk membantu Yueru. Gadis Yueru biasanya sangat keras kepala. Berhasil atau tidak, kuharap kau akan membawanya kembali dengan selamat. Xiuqi ragu sejenak, lalu angkat bicara, tetapi suara ini jelas hanya didengar oleh Xiao Yan. Ya, Xiao Yan mengangguk ringan, jelas tidak tahu mengapa Xiuqi berkata begitu. Kalian tidak perlu menungguku. Kalau reruntuhannya sudah ditutup, keluar saja dulu. Sebelum pergi, Xiao Yan tidak lupa menitipkan Qin Xin dan beberapa orang lainnya. Lagi pula, pewarisan reruntuhan itu mungkin akan memakan waktu lama. Ya, setelah Qin Xin dan rombongannya setuju, mereka menuju pintu keluar lain di aula kelinci giok. Melihat penampilannya, mereka jelas akan pergi ke tempat lain untuk melihat apakah ada harta karun. Namun, banyak tokoh hebat yang tidak tahu bahwa di ujung lain lorong itu, ada eksistensi mengerikan yang sebanding dengan tokoh hebat dari Fighting Immortals. Karena pesanan sudah siap, ayo berangkat, kata Yutu langsung kepada Xiao Yan dan ketiganya. Ayo pergi. Ketiga Xiao Yan saling berpandangan dan segera mengikuti,
tetapi Xiaoyan mencium aura berbahaya dari ketiga Guni yang baru saja pergi, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Ketiga orang inilah yang menjadi penghalang terbesar bagi pewarisan relik terakhir. Sabu-sabu, cahaya perak yang sangat aneh muncul di tubuh Yutu, dan langsung menyelimuti Xiaoyan dan mereka bertiga. Xiaoyan hanya merasa bahwa cahaya perak itu bukan seperti kilat biasa, melainkan lebih seperti kekuatan cahaya bulan, yang sangat lembut. Namun, ada niat membunuh yang tersembunyi di balik kelembutannya, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya tentu saja tidak akan bertanya lebih lanjut tentang kekuatan kelinci giok ini, yang sekuat kaisar pertempuran bintang 9. Senior, kita mau kemana? Setelah beberapa saat, Yueru tiba-tiba berkata, karena Yueru merasa mereka sudah lama terpisah dari Kenshin dan kelompoknya, dan mereka masih bergerak dengan kecepatan tinggi dalam cahaya perak ini. Hal ini membuat Yueru sedikit terkejut. Jangan khawatir, kalau aku ingin melakukan sesuatu padamu, aku khawatir kalian bertiga sudah. Lagi pula, ada satu hal yang menurutmu benar. Semangat juangnya benar-benar tidak ada. Semangat juangnya ada di posisi orang-orang yang baru saja pergi. Orang di Douhun itu punya banyak kebencian terhadap manusia, aku khawatir orang-orang itu akan berakhir. Yutu tersenyum kecil, wanita ini benar-benar yin. Saat itu, raut ketidaksenangan muncul di wajah Xiaoyan. Jelas, jika ia berhadapan dengan Do Sol, ia akan memiliki kemungkinan untuk menaklukkannya, tetapi sekarang Do Sol tidak berada di kedalaman istana. Ia dibawa ke tempat warisan oleh kelinci giok dewa ini, jadi tidak diragukan lagi bahwa tidak ada hubungan apapun. Lupakan saja, warisan tetap penting. Setelah sedikit bergumul dalam hatinya, Xiaoyan pun menyadari bahwa ia sudah mendapatkan cukup banyak dari reruntuhan ini. Jika kau bergabung dengan kekuatan lain, kau akan berada dalam masalah besar. Sekarang karena ada daya tarik semangat juang, tentu saja tidak ada orang lain yang bersaing dengan Xiaoyan dan yang lainnya untuk mendapatkan warisan, dan ini juga saat yang tepat untuk memperoleh warisan. Dan tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya bergegas menuju ke kedalaman istana, orang-orang kuat lainnya juga menemui sesuatu. Xiaoyan itu, entah sial apa, malah dibawa Yutu ke kedalaman reruntuhan. Saya khawatir ada warisan dan semangat juang di suatu tempat. Saya tidak berdamai. Beberapa pria kuat tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Terlebih lagi, ketika dia memikirkan semua hal yang telah dihabiskan Xiaoyan di reruntuhan itu, dia merasa sangat tidak senang. Orang ini, Heide Heneng, sebenarnya menjalani begitu banyak hal baik, dan mereka bekerja begitu keras, mereka tidak mendapatkan banyak hal baik. Meskipun di dalam istana ini memang terdapat khazanah langit dan bumi yang maha dahsyat, namun jika dibandingkan dengan warisan kekuatan penghisap jiwa, itu tidak ada apa-apanya. Saya selalu merasa salah. Kelinci giok seharusnya berada di Pulau Kelinci Giok, tetapi sekarang muncul di istana ini. Dan aku tidak tahu apakah kau ingat, ketika Xiaoyan dan yang lainnya pertama kali melangkah ke laut, mereka diserang oleh seekor binatang buas yang kuat, dan binatang buas itu tidak pernah terlihat. Sintaki tiba-tiba berbicara kepada Xiaobi di sampingnya. Dan menurut ramalanku, semangat juang tampaknya tidak berada di kedalaman istana, melainkan di istana di depan kita, lanjut Hoshitaki. Orang-orang di lembah astrologi, kalian tidak bisa bicara omong kosong. Semangat juang bisa dibilang adalah harta karun terbesar di seluruh reruntuhan. Kalau bukan di kedalaman istana, di mana lagi ia berada? Bagaimana mungkin ada di depan kita? Kata Meng Fei di samping dengan wajah cemberut. Kali ini, ketika dia pergi ke reruntuhan, Meng Fei bersumpah akan membawa kembali semangat juang, tetapi sekarang sudah bagus, datanglah ke sini. Di kedalaman reruntuhan, semangat juang terlihat, tetapi dicegat oleh kelinci giok. Meng Fei membenci hal ini dalam hatinya, tetapi dalam menghadapi seorang ahli Do di bintang 9, Meng Fei tidak berani bersikap impulsif. Kalau tidak, jika dia ceroboh, dia akan membuat orang lain marah. Kalau orang lain membunuhnya secara langsung, kerugiannya tidak akan sebanding. Ai, percaya atau tidak, melihat ini, Hoshitaki mendengus dingin. Untuk orang-orang ini, Hoshitaki tidak berencana untuk berkomunikasi terlalu banyak dengan mereka. Ramalan di lembah astrologi sangat efektif. Apakah semangat juangnya benar-benar tidak ada di kedalaman istana, melainkan sedang menuju ke arah kita? Sesaat kemudian, Guni ragu-ragu setelah mendengarkan kata-kata Hoshitaki. Gurunya, yang sekarang menjadi Master Sekte Solomon, diam-diam menyerahkan beberapa barang kepadanya, untuk mengembalikan semangat juang, maka kekuatan setengah abadi gurunya akan meningkat pesat, dan kemudian hubungan kerja sama dengan kekuatan itu akan datang, niscaya akan melampaui keluarga kerajaan Xuanling. Saya khawatir seluruh Xuan Santian tidak dapat membantu Solomon mereka. Sepertinya orang-orang ini juga sudah bersiap. Wang Xie melirik Qi Haoqing dan Guni di sampingnya,
dan mendapati mereka dikelilingi oleh kekuatan misterius yang tak terlihat. Pergi dan lihat. Setelah beberapa saat, Song Yue dan Feng Hong langsung memimpin dan berjalan maju. Dan saat orang-orang ini berjalan, jalan di depan tiba-tiba menjadi lebih terang, dan bahkan napasnya menjadi sedikit lebih gelap. Aneh, jalan di depan sepertinya terhalang sesuatu. Huale yang berada di barisan depan tim langsung berkata, "Ada apa?" teriak Song Yue dan kelompoknya dari belakang ketika melihat gerakan yang berhenti di depan mereka. Lorong yang mereka lalui sekarang tidaklah besar, berkelok-kelok, tetapi lebih panjang dari ukuran sebenarnya, sehingga niscaya dapat menampung ratusan orang. Ada segel di depan. Pada saat ini, Meng Fei tiba-tiba melangkah maju, mengamati dengan saksama sejenak, lalu berkata, "Segel, mengapa ada segel di tempat ini?" Feng Hong mengerutkan kening mendengarnya. Akan tetapi, semua orang jelas dapat merasakan bahwa memang ada sesuatu yang menghalangi jalan ke depan. Segel ini sepertinya tidak menyegel apapun, tapi sepertinya menghalangi jalan masuk. Setelah beberapa saat, Meng Fei angkat bicara. Adapun segel di depannya, tidak ada jejak atau warna yang ditemukan, tetapi ia memiliki kemampuan mengurung yang sangat kuat. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, Meng Fei secara alami menemukan sesuatu yang tidak dapat ditemukan orang lain. Bisakah dipatahkan? Pada saat ini, Guni juga melangkah maju sedikit, secara intuitif memberitahunya bahwa pasti ada sesuatu di sini, dan segera membuka mulutnya. Seharusnya memungkinkan untuk mengumpulkan kekuatan bersama kita. Kekuatan segel ini tidak terlalu kuat. Meng Fei berpikir sejenak, lalu berbicara. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Xiu Qi dan Wu Du memimpin dan langsung berkata. Tanpa Xiaoyan, jelas bahwa ketiga sekte super saat ini didominasi oleh putri kedua. Lagi pula, kedua putri itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalian berdua datang tepat waktu, bantu aku. Meng Fei menatap kedua putrinya dan langsung berkata. Kekuatan Xiu Qi dan 5 racun ini tidak boleh diremehkan. Tidak, kami tidak tahu apa isi hatimu. Ayo pergi. Setelah Xiu Qi selesai berbicara, dia dan Wudu Zaidu kembali ke belakang tim. Dua bajingan. Meng Fei melihat bahwa putri kedua tidak berniat membantu, dan tahu bahwa dia memiliki hubungan tertentu dengan Xiaoyan. Pergi. Yang lain mundur. Meng Fei memperhatikan dalam hatinya, lalu berbicara langsung kepada orang banyak. Sedangkan Xiu Qi Wupo dan kelompoknya, ia tidak peduli, lagi pula, yang lain juga mengabaikannya. Begitu suara itu jatuh, energi kehidupan yang menyilaukan muncul dari tangan seorang ahli tingkat Kaisar Do Bintang 7, menyerang segel yang berat dan mengerikan di depannya. Bagaimana kita pergi? Wu Du bertanya pada Xiu Qi sedikit berbeda saat dia menghadapi Xiu Qi. Aku tidak tahu apa isi segel ini, tapi aku takut. Seharusnya ini bukan hal yang baik, kita harus berhati-hati, kata Xiu Qi kepada kelima racun itu. Sepertinya ada sesuatu di sini. Saat itu, Sintaki melirik sekilas, tetapi melihat bulu yang sangat samar di pintu segel. Sangat gelap, jika Anda tidak memperhatikan dengan cermat, Anda pasti tidak akan dapat menemukannya, tetapi Hoshitaki juga merupakan orang di lembah astrologi, jadi dia secara alami menemukannya. Dengan sedikit mengangkat telapak tangannya, sebuah daya isap ringan segera bergerak ke arah benda itu, lalu bulu itu diam-diam jatuh langsung ke tangan Hoshitaki. Ini, bulu-bulunya berwarna abu-abu, dengan gelombang hangat di atasnya, dan tampaknya ada aura yang agak menakutkan. Dengan bantuan vitalitas yang memukau dari para ahli lainnya, mata Singlongdai menatap tangannya yang terbuat dari bulu abu-abu. Xiaobi, ayo. Detik berikutnya, Sintaki bahkan tidak menoleh. Menarik Xiaobi, ia mundur selangkah. Kecepatannya sungguh keterlaluan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Abaikan dia, kau gila. Melihat ini, Meng Fei buru-buru berbicara, dan kemudian aliran kekuatan hidup yang stabil mengalir ke pintu tertutup di depannya. Apa yang dilakukan orang-orang di lembah astrologi? Namun, yang lain tidak banyak berkomentar tentang tindakan Hoshitaki. Lagi pula, lebih baik mengandalkan diri sendiri untuk hal semacam ini. Crash. Gerbang tertutup itu awalnya tidak berwarna, tetapi berkat kerja sama banyak orang kuat, terdengar suara jeritan dan getaran, lalu aliran cahaya berkelap-kelip, seolah-olah akan meledak kapan saja. Semuanya, mundur sedikit, segelnya akan segera dibuka. Pada saat ini, Meng Fei berhenti terlebih dahulu, lalu berkata kepada orang-orang kuat lainnya. Bum bum bum. Begitu dia selesai berbicara, pintu tertutup yang menghalangi jalan di depannya langsung berubah menjadi riak tak terlihat yang menghilang kemana-mana. Dan dengan lenyapnya gerbang tertutup, gelombang perubahan dan kematian benar-benar merasuki dari kedalaman. Fluktuasi yang mengerikan. Merasakan fluktuasi besar yang datang dari gerbang tertutup, beberapa pria kuat langsung tersentak.
Sabu-sabu. Namun, ketika semua orang ragu-ragu, sosok Meng Fei dan Guni tiba-tiba menyerbu masuk ke ruangan. Tindak lanjuti, orang-orang ini pasti menemukan sesuatu. Song Yue mendengus dingin setelah mendengar ini, dan langsung mengikuti. Song Yue mengetahui bahwa ekspresi orang-orang ini salah karena dia baru saja memecahkan segel pintu. Nona, apa yang kita lari? Xiaobi diseret oleh Xingtaqi untuk keluar dari pintu yang tersegel. Setelah sekian lama, Xiaobi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tahukah kau apa ini? Xingtaqi mendengar kata-kata itu, menoleh ke belakang dan mendapati tidak ada yang mengikutinya, jadi dia memberikan bulu abu-abu yang baru saja ditemukannya kepada Xiaobi. Bulu abu-abu, apa ini? Tanya Xiaobi penasaran. Ingat apa yang guru katakan. Binatang abu-abu, ada 9 kematian dan tak ada kehidupan. Mata Xingtaqi dipenuhi ketakutan. Jiwa petarung, mungkinkah gerbang tertutup akan menjadi semangat juang setelah itu? Xiaobi tiba-tiba berkata, seolah-olah dia tahu sesuatu. Seharusnya, kalau tidak, aku tidak akan merasa begitu takut, Hoshitaki berbicara perlahan. Semangat berjuang, kalau begitu aku khawatir semua orang di dalam akan mati, kata Xiaobi dalam bahasa Zaidu. Itu belum tentu benar. Menurut ramalan, keluarga kerajaan Xuanling seharusnya masih memiliki beberapa kartu truf. Saya khawatir para tokoh penting ini memiliki sedikit banyak rahasia, jadi saya pikir Solomon, Wang Xie, dan beberapa orang seperti Bing Sui juga memilikinya. Silsilah keluarga. Kalau tidak, jika sekte super hanya mengirim mereka ke semangat juang yang kuat ini, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Mereka seharusnya hanya menjadi penemu jalan. Pertarungan sesungguhnya, kurasa, baru saja dimulai. Hoshitaki menggelengkan kepala. Bukankah ruang ini melarang Kaisar Do Bintang 7 untuk masuk dengan sukses? Bagaimana mungkin, kata Xiao Bisong tanpa alasan. Reruntuhan ini memang merupakan larangan yang sangat tirani, dan terdapat tekanan yang sangat tirani pada seluruh kekuatan Kaisar Do Bintang 7, tetapi jika kekuatan pendatang mencapai setengah abadi atau lebih mengerikan, tak diragukan lagi penindasan ini akan langsung terlihat. Meskipun saya tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi saya ingat bahwa ada satu hal yang benar-benar dapat dilakukan. Hanya saja benda itu terlalu berharga, kata Hoshitaki. Dan tepat saat semua orang tengah berdiskusi, penampakan misterius di balik gerbang tertutup segera terbayang di depan mata semua orang. Namun, Meng Fei dan Guni beserta rombongannya berhenti di pintu setelah bergegas masuk ke pintu yang tersegel, tampaknya melihat sesuatu yang mengerikan. Sebenarnya, hantu mayat hidup. Ini benar-benar burung abadi. Suara berat Meng Fei terdengar di belakang semua orang, tetapi meskipun suaranya berat, itu lebih merupakan kegembiraan. Bersamaan dengan suara Meng Fei, tatapan mata orang-orang itu menjadi tumpul, hati mereka dipenuhi rasa panas dan ketakutan yang tak terlukiskan. Semua orang juga menyadari pemandangan di balik pintu tertutup itu. Ini adalah ruang luas yang dipenuhi lava cair. Di ruang ini, hanya ada satu jalan menuju titik tertinggi, dan di titik tertinggi ruang tersebut, sesosok makhluk raksasa setinggi 3 meter dan berbulu abu-abu sedang memandang ke bawah dengan cara yang aneh. Lihatlah Song Yue dan yang lainnya. Makhluk ini tingginya lebih dari 10 kaki, dan tampaknya ada fluktuasi yang mengerikan pada bulu abu-abu di sekujur tubuhnya. Hantu mayat hidup dikatakan sebagai roh pejuang misterius yang berhubungan dengan api mayat hidup. Semangat juang seperti ini memiliki daya serang yang luar biasa dahsyat, dan sifatnya yang ganas. Ia suka beroperasi di tempat panas dengan lava cair. Aku tak menyangka kita akan bertemu dengannya, kata Meng Fei tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sebagai seorang apoteker, saya telah membaca banyak sekali buku klasik berulang-ulang kali, jadi ketika menjumpai hal seperti itu, wajar saja jika saya langsung menyebut rincian spesifiknya pada pandangan pertama. Api mayat hidup, itulah api suci legendaris yang berada di peringkat 25 teratas. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba bereaksi dan langsung berbicara. Di hadapan hantu mayat hidup ini, di antara 108 jenis roh petarung, ia juga bisa menduduki peringkat 80 teratas. Jika kau melahap sedikit api mayat hidup untuk menyempurnakan pemurnian, kemungkinan besar kau akan menjadi eksistensi 30 besar. Beberapa orang dengan mata berapi-api tak kuasa menahan diri untuk berbicara, dan suara mereka penuh dengan keserakahan. Aku tidak menyangka itu adalah hantu mayat hidup ke-70. Song Yue langsung mengatakan sesuatu ketika melihat semangat juang yang menjulang tinggi di depannya. Yue, apa bedanya Do Sol dan Warcraft? Hong Qian, yang berada di belakang Song Yue, bertanya dengan tatapan kosong. Semangat bertarung dan Warcraft secara alami berbeda. Kebanyakan monster adalah makhluk dengan kecerdasan rendah. Sekalipun kekuatan dan kebijaksanaan mereka ditingkatkan, mereka tidak bisa lepas dari lingkaran monster.
Namun semangat juangnya berbeda. Jiwa petarung adalah makhluk yang mewarisi energi spiritual langit dan bumi. Semangat bertarung mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, dan itu merupakan kebutuhan untuk melawan makhluk abadi. Setiap pembangkit tenaga listrik yang dipromosikan menjadi Dosian hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya untuk menyerap Do Spirit. Menyerap semangat juang tidak hanya akan memperkuat anggota tubuh dan tulang, tetapi bahkan akan melahirkan beberapa hal misterius berdasarkan kemampuan melahap semangat juang. Dan begitu Anda melahap semangat juang, Anda akan memiliki kekuatan semangat juang. Misalnya, jika kau melahap burung hantu mayat hidup di hadapanmu, kau bisa memiliki fisik burung hantu mayat hidup yang tangguh. Ini adalah eksistensi yang mendekati mayat hidup. Selama tidak dihancurkan oleh orang lain, ketahanan burung hantu mayat hidup ini mungkin lebih baik daripada memakannya. Obat ajaibnya masih ampuh, jadi tidak ada yang lain yang penting. Song Yue menjelaskan saat itu. Semangat juangnya sangat misterius. Kita harus mengembalikannya kepada Tuan. Hong Qian mendengar kata-kata itu dan tersenyum tipis. Jika Jiu Jianxian menyerap semangat juang ini, saya khawatir ia kemungkinan besar akan menjadi pembangkit tenaga listrik pertama di Suantian Santian. Bicara saja, kau belum melihat orang-orang di sini yang memperhatikannya, kata Song Yue dengan sungguh-sungguh. Saya khawatir semangat juang ini tidak mudah ditundukkan. Sebagai seorang wanita, Hong Qian tentu saja menyadari kesombongan Ming yang tak bernyawa, seolah-olah ia sama sekali tidak menganggap mereka penting. Kekuatan orang ini mungkin sudah mencapai level Dosian. Bahkan jika kekuatannya ditekan di antara peri cahaya bulan, dia mungkin berada di puncak Dodi, kata Song Yue dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat. Hong Qian sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Belum lagi Dosian yang kuat, saya khawatir mereka tidak akan sanggup menghadapi Dodi yang terkuat sendirian. Begitu kau melihat kesempatan itu, jika kau benar-benar tidak mampu, maka lepaskan semangat juangmu. Wajah Song Yue memancarkan secercah kesedihan. Ketika saya datang ke reruntuhan kali ini, saya tidak membawa harta ajaib apapun dari sekte tersebut, jadi saya khawatir semangat juang ini sangat sulit untuk dihadapi. Adapun Bing Sui, Guni dan kelompoknya jelas berangkat lebih awal untuk bersiap, jadi mereka tidak panik saat ini. Semangat juang ini sungguh mengerikan, kata seseorang segera setelah mendengarnya. Apa yang kukatakan hanyalah puncak gunung es. Yang lebih mengerikan mungkin hanya diketahui oleh para petinggi sekte masing-masing, lanjut Song Yue Zaidu. Orang-orang ini, saat berikutnya, ketika mata Feng Hong menatap Zonghua Lexin, Bing Sui, Guni, dan beberapa pria kuat lainnya, dia menyadari bahwa mereka semua sedang menatap Do Sol. Orang-orang yang tidak relevan, keluarlah. Semangat juang itu, mutlak harus saya miliki, kata Guni. Meskipun kekuatannya tirani, itu jelas tidak cukup untuk menghadapi roh-roh petarung, jadi dia hanya bisa menggunakan beberapa cara khusus. Hei, itulah yang kumaksud. Wang Xie tersenyum muram, namun, pupil mata Qi Haoqing terkadang berubah-ubah antara merah dan normal. Jika mata orang lain tidak tertarik dengan semangat juang di depan mereka, mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang tidak biasa pada Qi Haoqing. Adapun hati Huale yang alami, ia juga tidak mundur sedikit pun, seolah-olah ada kepastian. Selain tatapan langsung Bing Sui yang terkunci di depan Ming yang tidak mati, sejauh ini, murid-murid terbaik dari sekte super itu semuanya berada jauh dari sini. Ayo pergi. Melihat ini, para ahli lemah lainnya segera menyadari adanya fluktuasi misterius pada orang-orang ini, dan mereka tidak berani tinggal lama-lama dan langsung mundur. Dan Xiuqi dan Wudu juga ragu-ragu sejenak. Mempertimbangkan kelompok Qinxin, mereka langsung mundur dari sini. Tik, dengan mundurnya banyak pembangkit tenaga listrik, hanya air es yang tersisa di ruang cair. Guni, Wang Xie, Qi Haoqing, Meng Fei, Hua Lexin, Song Yu Hong Qian, Feng Hong dan 9 anggota rombongannya. Apakah orang ini tertidur? Feng Hong bertanya setelah beberapa saat. Jelas sekali begitu banyak tokoh berpengaruh baru saja datang ke sini, dan hantu mayat hidup ini tidak berniat melakukan apapun. Jelas, ini terlalu abnormal. Tidak, hantu mayat hidup pada dasarnya tidak suka mengantuk. Meng Fei menggelengkan kepalanya perlahan, jelas juga tidak mengerti mengapa ini terjadi. 9 orang. Detik berikutnya, tepat ketika banyak pria kuat terkejut, pupil mata burung Vince abadi yang tadinya sangat menakutkan, tiba-tiba terbuka sedikit. Seketika, kematian yang tak terkatakan memenuhi hati setiap orang. Benar saja, semangat juangnya setara dengan semangat juang para makhluk abadi. Meskipun sosok berekor 9 itu terkejut, itu belum cukup untuk langsung dibunuh oleh hantu mayat hidup itu. Ming yang tak mati, hari ini, mari kita lihat kemana kau berlari. Kata Guni,
lalu menatap Ming yang tak mati dengan penuh obsesi, seolah-olah Ming yang tak mati saat ini sudah berada di sakunya. Hanya Do di bintang 7, aku akan membunuhmu seperti membunuh anjing. Karena kau bertekad untuk bertahan, mari kita jatuh bersama. Setelah Ming, sang mayat hidup, selesai berbicara, mahkota raksasa di atas kepalanya memancarkan api merah, menyerang semua orang. Dan dengan serangan api ini, ke-9 orang kuat itu bergetar. Hei, aku tidak menyangka itu hantu mayat hidup. Tepat saat serangan itu hendak mengenai 9 pria kuat itu, sebuah suara tua perlahan muncul. Pembangkit tenaga setengah abadi. Tatapan menghina Ming yang abadi tiba-tiba berubah sedikit tergerak, lalu ia menatap lurus ke arah lelaki tua biasa yang tampak sangat biasa di depannya. Meskipun Ming, sang mayat hidup, mengatakan bahwa kekuatannya adalah peri petarung sungguhan, tetapi saat ini di reruntuhan peri bulan cerah, kekuatannya ditekan secara paksa hingga mencapai puncak kaisar pejuang. Master Sekte Solomon tidak tahu metode apa yang harus digunakan, dan kekuatannya hanya setengahnya. Peri. Hal ini membuat Undead Might Sparrow sedikit terkejut, tetapi tidak takut, lagi pula ini adalah wilayah kekuasaannya sendiri. Master Sekte. Saat itu, Guni melompat langsung ke sisi lelaki tua itu dan memanggil dengan hormat. Bagus sekali, Guni, kau benar-benar menggunakan cara yang konyol. Melihat ini, Huale tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahinya. Reruntuhan ini ditetapkan bahwa pembangkit tenaga listrik 7 bintang Dodi yang sempurna tidak dapat masuk, jika tidak mereka akan dibombardir menjadi sampah oleh larangan misterius, tetapi saya tidak tahu mengapa Master Sekte Solomon dapat masuk. Peninggalan bulan peri sungguh luar biasa. Untuk masuk ke sini saja butuh usaha yang besar. Harga sebesar itu, bahkan jika aku adalah manusia kuat semi-abadi, sungguh menyayat hati. Tapi dengan kehadiranmu di sini, kurasa semuanya sepadan. Master Sekte Solomon yang tua itu berbicara perlahan, suaranya penuh keyakinan dan keserakahan. Hahaha, terlalu konyol bagimu untuk berpikir bahwa kau ingin menaklukkan jiwamu hanya karena kau hanyalah setengah abadi, kata Ming Keke, sang undead, tak percaya. Ya dan tidak, coba saja. Setelah selesai berbicara, Master Sekte Solomon tanpa ragu-ragu menjejakkan kakinya di atas lava. Beberapa helai lava pun meledak dalam sekejap, menghantam hantu mayat hidup itu dengan kecepatan yang luar biasa. Cepat, seperti putaran busur. Trik mengukir cacing kecil. Ming yang tak mati itu bersenandung pelan, lalu sayap abu-abu di belakangnya berkibar pelan. Diaduk perlahan, lelehan yang tampaknya mengerikan ini langsung menghilang. Tangan pemakan hantu. Dengan teriakan keras, tangan Master Sekte Solomon tiba-tiba berubah aneh, dan semburan cairan hitam pekat muncul. Cairan hitam itu langsung membungkus telapak tangan Master Sekte Solomon, dipenuhi dengan semacam rasa jahat. Saya sudah lama mendengar bahwa Master Sekte Solomon bertingkah aneh, dan asal-usulnya tidak diketahui. Master Sekte sudah lama mengatakan bahwa dia harus lebih waspada terhadap orang ini. Saya tidak pernah menyangka metode orang ini begitu jahat, dan kekuatan ini terasa seperti dunia hantu. Song Yue cepat-cepat menghitung dalam hatinya. Goni, dasar brengsek. Wang Xie tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahinya saat melihat ini. Pemimpin Sekte Solomon mereka adalah yang paling aneh dan misterius di antara semua sekte di Suan Santian, jadi untuk mendapatkan akses ke reruntuhan seperti ini, mereka pasti menggunakan metode yang licik. Namun saat ini, Wang Xie tidak berani menunjukkannya dengan gegabah, kalau tidak, ia akan membuat marah ketua Sekte Solomon. Dengan kekuatannya sendiri, ia akan langsung terbunuh. Orang ini benar-benar membuatku meremehkannya. Saat ini, pupil mata Qi Haoqing memancarkan warna darah jahat, tampaknya dikendalikan oleh kutukan darah. Namun, tubuh Qi Haoqing sangat lemah, dan dia hanya bisa mengerahkan kekuatannya di tahap tengah Kaisar Do bintang 7, yang mana itu tidak cukup. Biarkan Tuan Solomon dan orang ini bertarung sebentar. Sisanya milikku. Saya tidak tahu Raja Xuanling, apakah Anda siap, kata Qi Haoqing dengan jahat. Di tempat yang jauh dari reruntuhan, keluarga kerajaan Xuanling, orang-orang legiun pencinta naga di sini sudah siap berangkat. Di hadapan mereka semua, sebuah formasi berwarna darah memenuhi seluruh ruangan, dan seluruh ruangan menjadi sangat jahat akibat formasi berwarna darah yang aneh itu. Tidak akan ada yang salah dengan benda ini, kan? Yao Xin tiba-tiba berkata, jelas sejak kembali dari gurun kematian, ia sedikit berbeda dari Raja Xuanling. Sekarang Raja Xuanling memanggil mereka, ia mau tidak mau merasa sedikit tidak senang. Jangan khawatir, kali ini tentang pertarungan jiwa, Raja Xuanling tidak berani main-main. Qin Tian, yang duduk diam sejak awal, membuka matanya sedikit dan berkata. Mengenai Do Sol, Raja Xuanling mengira dia bisa menggodanya dengan api suci, tetapi dia salah besar.
Belum lagi api suci itu sangat liar dan tak terkendali, sangat sulit untuk mendekatinya, apalagi menelannya. Jadi Qintian Cai berjanji pada Raja Xuanling untuk membantunya pergi ke reruntuhan untuk menjarah semangat juang. Namun, Qintian tidak menyangka bahwa Raja Xuanling telah menemukan formasi misterius seperti itu entah dari mana. Dengan bantuan formasi ini dan tanda khusus pada saudara Qi Haoran, mereka dapat langsung menuju ke kedalaman reruntuhan dari sini. Dan saya tidak tahu apa yang diberikan Raja Xuanling kepada mereka. Konon, dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya di reruntuhan itu untuk waktu yang singkat. Namun, Qintian tidak merasakan sesuatu yang aneh dari apa yang dia minum. Kalau tidak, Qintian pasti tidak akan meminumnya dengan kewaspadaannya. Dengan kata lain, kekuatan mereka saat ini tidak akan terpengaruh sedikit pun oleh larangan yang ditetapkan oleh Peri Bulan. Aneh, kenapa kedua saudara ini, Qi Haoran, belum mengaktifkan jejaknya? Apa ada yang salah? Xuan Mo, yang ada di sampingnya, tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tunggu, Qintian tentu saja tidak terburu-buru dan menutup matanya. Setelah Qintian selesai berbicara, banyak tokoh kuat juga terdiam. Mereka tahu bahwa pergi ke reruntuhan kali ini untuk menjarah semangat juang sangat berbahaya, tetapi kemenangan ini menjanjikan banyak keuntungan bagi Raja Xuanling. Selain itu, mereka awalnya adalah Xuanling. Pemujaan keluarga kerajaan, jadi tidak mudah untuk menolak. Di keluarga kerajaan Xuanling, ada sebuah tempat kuno yang memiliki banyak plakat yang tersusun rapi, namun tanpa terkecuali, ada beberapa tanda jiwa yang tercetak di atasnya, yang jelas digunakan untuk mencatat kehidupan dan kematian orang-orang dalam keluarga kerajaan Xuanling. Bang bang bang, detik berikutnya, di antara plakat-plakat itu, sebuah plakat langsung pecah dan berubah menjadi langit penuh debu. Wenzi, yang telah lama berdiri di sana, tersenyum tipis dan berkata, seperti yang diharapkan, ternyata tidak seperti yang diharapkan rajaku. Qi Haoran jatuh, tetapi aku tidak tahu siapa yang jatuh. Setelah Wenzi selesai berbicara, dia segera berjalan menuju istana Raja Xuanling. Rajaku, kartu jiwa Qi Haoran baru saja hancur. Memang sudah runtuh, kata Wenzi dengan hormat setelah beberapa saat datang ke istana Raja Xuanling. Oke, semoga anak ini jatuh ke tangan Paviliun Fenxiang atau Paviliun Wanhua. Saat itu tiba, aku bisa menggunakan alasan ini untuk membiarkan mereka. Hahaha, ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba tertawa. Kasihan sekali kutukan darah itu. Sesaat kemudian, Raja Xuanling berkata perlahan, turunlah dan tatap Qintian dan istana bawah tanah, pinta Raja Xuanling, dan Wenzi pun menghilang. Saat Wenzi menghilang, Raja Xuanling menutup gerbang istana rapat-rapat, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Qintian, Qintian, meskipun kau seorang paman yang mulia, ambisimu terlalu tinggi. Aku khawatir puncak Kaisar Do telah menyusahkanmu terlalu lama, dan kau tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi tak apa, semangat juang dan kalian berdua akan menjadi milikku. Apakah kau benar-benar mengira kekuatan misterius yang kuberikan padamu tidak berbahaya? Qintian, kamu memang orang yang waspada, tapi terkadang kamu salah perhitungan. Aku telah menambahkan hal-hal khusus pada barang-barang yang kamu bawa. Kau memang bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu saat memasuki reruntuhan, tapi Qintian, kau akan mati kali ini. Jika bukan karena kebutuhan akan orang-orang kuat, aku khawatir aku akan menelan legiun-legiun pecinta naga lainnya juga. Dan Seng Yan dan mendiang kaisar yang disegel oleh murid membatu Medusa. Pada saat itu, seluruh Xuan Santian dan bahkan benua Xuanling akan menjadi milikku. Hanya aku yang bisa membuat benua Xuanling kita sepenuhnya menyingkirkan gelar terlemah di benua Dodi, kata Raja Xuanling dengan panik. Hanya saja di permukaan tubuh Raja Xuanling, ada awan yang sangat gelap, memancarkan gas jahat seperti ras jahat dari luar alam, dan kekuatan jahat semacam itu mungkin satu-satunya yang melawan makhluk abadi. Hari ini jam 10.